berita yang ada di Yaman. Kan kemarin tuh si Israel ngebom si Yaman, airportnya. 2 pesawat dihancurkan kan. Nah, berita di Indonesia, gue bacanya yang bahasa Indonesia, katanya Israel mengebom 2 pesawat yang membawa jemaah haji. Ya kan gila nih. Di mana ada ceritanya jemaah haji? Jemaah haji kasih tahu korbannya berapa. Ada korban berapa. Namun itu pesawat komersial yang biasanya buat ngangkut senjata untuk mengirim ke Gaza segala macam. Itu sama Israel dihancurin. Ada 2 biji pesawat masih baru dihancurin sama Israel. Itu berita di Indonesia, nggak tahu saya lihat tuh di Kompas apa di apa. Katanya, oh Israel menghancurkan 2 pesawat yang mengangkut jemaah haji di Yaman. Nah kan gila tuh. Oke, lanjut Pak Teddy. Ya, Shalom, udah. iya. Merdu. Iya. Tadi dijelaskan Bu Dora secara holistik ya. Artinya bagaimana Islam itu dari induksinya ke deduksiannya meluas secara dunia internasional ya, sampai kita berhubungan bicara tentang Palestina dan sebagainya. Tadi juga student bagus mengulas tentang Menteri Pendidikan itu dari dasar pendidikan dari Muhammadiyah. Oleh sebab itu tadi yang saya sampaikan, kenapa ini di Indonesia ini memang kalau bicara formalitas, ya, formalitas pendidikan itu baik. Menteri juga ini baik, ya. Menteri ini baik. Cuma dia tidak mampu mengendalikan. Dia baik. Dia tulis buku, ya. Umpamanya dia coba antara dia masuk di dalam Kristen Muhammadiyah, dia menulis buku konvergensi Muslim dan Kristen dalam pendidikan. Itu dia tulis, dia bagus. Dia orang-orang memang nasionalisme dan orang moderat, ya. Itu yang sangat luar biasa, ya. Kemudian dia bagaimana inkulturasi Islam, ya. Dia tulis buku itu menyemai persaudaraan, keadilan, emansipasi. Dia ini benar-benar orang, saya mau katakan adalah moderat, liberal, pendidikannya bagus. Tetapi si menteri ini sebenarnya, ya, dia sudah tahu secara formal dia mau menjelaskan itu, tetapi secara realitas dia tidak mampu hadapi kenyataan itu. Ini loh tadi, tapi gini ya, sorry interupsi. Iya. Kebanyakan ini fakta hidup ya. Iya, fakta, ya, realitas lah. Profesor, doktor, itu pinter teori doang. Suruh kerja gak bisa. Itu yang saya lihat ya. Oh iya, ya kan? Benar Pak. Nah, artinya gini, artinya gitu. You profesor, doktor, tapi how to implement? Gimana cara mengimplementasikan apa yang kamu tahu, kamu perbuat itu nggak bisa. Nah, kebanyakan profesor doktor ini bisanya cuma ngajar. Kalau dia ngajar pinter. Nah, tapi untuk praktek dia nggak tahu what to do. Dia doesn't know what to do. Ngerti? Jadi itu fakta di lapangan, itu yang saya lihat kebanyakan gitu. Profesor doktor jangan garansi gara-gara kamu pinter kamu bisa kerja. Contoh soal nih di dunia kita nih ya. Yang pendiri Facebook, si Zuckerberg, itu sekolah aja kagak lulus. Tapi dia punya ide, dia bisa melaksanakan sukses. Ya kan? Nah, si Bill Gates, Microsoft, Bill Gates, itu sekolah di Harvard, tapi juga kagak lulus. Ya kan? Nah, terus kita lihat lagi perusahaan gede, Hewlett Packard, HP. Mr. Hewlett sama Mr. Packard, itu mulainya di garasi. Jadi jangan bilang kalau profesor dokter ini orang pinter, kagak. Tapi dia bisa nggak apa yang dia pelajarin itu dipraktekkan. Itu maksudnya. Bagi saya, Andi, di Indonesia itu sekarang gini, saya kasih perumpamaan. Itu bodoh. Tunggu, Dora, tunggu. Kalau saya kasih perumpamaan, tadi aku ini udah baca buku 250 buku cara menerbangkan pesawat. Iya. Saya udah
Gua baca nih, ini button-button apa itu saklar-saklar di dalam pesawat itu saya udah tahu itu buat apa, untuk apa, gunanya apa, saya udah tahu semua. Saya udah baca. Ayo kamu sama aku terbang sekarang. Berani nggak lu? Buku kedokteran, saya udah baca tuh 300 buku. Ayo tadi kamu sakit apa? Saya sontek. Kamu takut nggak? Berani nggak kamu? Makanya kalau dokter sekolah dokter setelah selesai namanya apa? Praktek, ya kan? Karena lawyer, orang-orang hukum, lawyer, pengacara. Setelah lulus sekolah hukum, di sini namanya apa? Practice kan? Practice the law. You practice the law. Jadi praktek. Ya itu kan. Nah, itu contoh soal satu. Dora lanjut kalau mau. Lanjut. Itu pun dia setelah apa Pak Andi? 3 tahun dia praktek Pak Andi. Baru dia itu diuji kembali ijazahnya dari hukum, dari kedokteran. Baru sah dia. Kalau di Indonesia enggak. Kayak tadi saya dengar sama Bu Monik. Ceritanya bahwasanya penjajah Israel. Gimana anak-anak enggak membuling profesor-kompesor sama kalkulator ini. Mendidik bukan sesuai dengan ilmu, dengan praktik lapangan. Emangnya ada jurnalis langsung ke sono, ke Gajah. Itu ada orang Indonesia jurnalisnya ketangkap kan? Karena terlibat dengan Hamas. Itu nggak dipublish news kita. Dibohongi rakyat, dibodohi. Asal masuk surga ketemu 72 bidadari, tiap hari bisa disentuh. Waduh capek deh. Makanya itu balik lagi ke jurnalisme. Di Indonesia ini udah jangan lihat TV One apa gitu. Itu udah ngebohong semua. Contoh soal tadi ini berita yang ada di Yaman. Kan kemarin tuh si Israel ngebom si Yaman airportnya. 2 pesawat dihancurkan kan. Nah, berita di Indonesia gue bacanya yang bahasa Indonesia katanya Israel mengebom 2 pesawat yang membawa jemaah haji. Ya kan gila ini. Di mana ada ceritanya jemaah haji? Jemaah haji kasih tahu korbannya berapa? Ada korban berapa? Namun itu pesawat komersial yang biasanya buat ngangkut senjata untuk mengirim ke Gaza segala macam. Itu sama Israel dihancurin. Ada 2 biji pesawat masih baru dihancurin sama Israel. Itu berita di Indonesia, nggak tahu saya lihat tuh di Kompas apa di apa. Katanya, Israel menghancurkan 2 pesawat yang mengangkut jemaah haji di Yaman. Nah kan gila tuh. Itu saya baca juga Kak Andi, makanya. Kan bingung kan? Saya baca juga di sini kebodohan itu dari News Indonesia. Makanya ini Indonesia itu ada si Linda. Ya ada Linda Grace mau masuk nih, Linda Grace. Iya, Linda masuk Linda. Mana Linda Grace? Ayo saya unmute dulu, tunggu. Sudah. Saya kok nggak bisa Pak? Aku belum. Sudah.